memuji menyembah Tuhan. Keajaibannya, mujizatnya akan terjadi pagi hari ini. Kami mau bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Wow. Dia kekuatan di hidup kita, saudara. Kita aman di dalam Dia. Wow. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Katakan, lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau besertaku. Katakan, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Bersorak, angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Katakan, Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Yes, God. Kau angkat tanganku di saat ku
kuasa selamanya. Kita Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Tuhan, Engkau layak menerima segala pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kami umat-Mu di hari ini sujud menyembah Engkau, Raja kami, Allah kami yang agung. Mari kita memuji Dia, katakan sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak
Semua makhluk akan sujud menyembah. Sebab Engkaulah harapan kami. Engkau pengharapan kami yang hidup. Kami menyembah-Mu Tuhan. Yes, Engkaulah pengharapan kami. Harapan kami di dalam-Mu. Rencana-Mu indah. Sebab masa depan sungguh ada ya Tuhan. Yes God, nyatakan kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Yes Lord, Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah Yesus, darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, nyanyikan saudara. Karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu Yesus, darah-Mu, salib-Mu tebus
kami tidak akan pernah hilang. Sebab masa depan itu sungguh ada. Dan rencanamu tidak akan pernah gagal bagi hidup kami, bahkan bagi bangsa kami. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Mari nyatakan lagi harapanku. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Katakan, ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. We believe in you, God. We believe in you, Lord. Katakan kita percaya. Aku percaya Tuhan. Aku percaya. Harapan kami dalam Engkau tidak pernah sia-sia. Masa depan kami penuh dengan pengharapan. Terima kasih kepada seluruh jemaat Jakarta City Blessing yang selalu setia menonton ibadah streaming Jakarta City Blessing. Bagi saudara yang ingin sharing-sharing, memberikan kesaksian ataupun ingin didoakan, saudara dapat menghubungi nomor di layar ini ya. Kita selalu berterima kasih kepada Tuhan karena Dia selalu memberikan berkat-Nya terlebih dahulu untuk kita, memberikan nyawanya dan anugerahnya untuk kita semua.
Dan saat ini adalah saat yang tepat untuk kita dapat memberikan persembahan dan perpuluhan kita sebagai tanda ucapan syukur kita untuk menyalurkan berkat yang kita terima daripada Tuhan untuk sesama dan untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, saudara bisa scan barcode QR GCB ataupun saudara bisa transfer ke nomor rekening BCA 0353080714 atas nama Gereja Kasih Anugerah. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasih Tuhan, pemirsa pendengar yang setia, Happy Sunday, selamat hari Minggu. Welcome di dalam firman Tuhan yang luar biasa, yang selalu menguatkan, menghibur, serta menolong setiap langkah hidup kita. Dan memberikan kita visi untuk hidup yang penuh dengan pengharapan di dalam Kristus Yesus. Saudara, hari ini saya tidak sendirian. Hari ini saya bersama dengan Pak Jeffrey Adam. Bagi pemirsa, pendengar yang setia, jemaat yang dikasih Tuhan, sebagian besar mungkin dari kalian sudah pernah bertemu dengan Pak Jeffrey Adam. Tapi izinkan saya membacakan beberapa informasi buat saudara dan sekaligus refresh memori kita. Pak Jeffrey Adam adalah seorang disabilitas netra atau tunanetra, tetapi pinter main saham, saudara. Untungnya kayaknya udah banyak nih. Dia juga penulis dua buku, Saya Buta Tetapi Saya Melihat, itu buku pertama. Buku kedua, Buta Tidak Menghalangiku Jadi Berkat. Luar biasa. Dan kira-kira 2 tahun yang lalu, dia menjadi disabilitas netra yang pertama kali mendapatkan lisensi saham, main saham dari Otoritas Jasa Keuangan dengan gelar, semacam gelar ya, WPPE, Wakil Perantara Perdagangan Efek. Dan yang luar biasa bahwa Jeffrey Adam melakukan apa yang dia lakukan. Beberapa hal saya bacakan tadi itu luar biasa, tetapi yang lebih luar biasanya adalah motivasi dia melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mengajak jemaat yang dikasih Tuhan, pemirsa pendengar yang setia untuk welcome Pak Jeffrey Adam. Welcome Pak Jeffrey Adam. Ya Pastor, terima kasih. Udah lama nih kita nggak ketemu ya. Ya selama pandemik tidak pernah ke Jakarta lagi memang Pastor. Iya ya. Udah terakhir ke Jakarta tahun berapa ya? 2019. 2019. Ya. Oh, ujung-ujungnya hampir pandemi ya? Ya. Oh sorry, Januari 2020 sempat waktu mendapatkan itu Most Award di Bursa Efek gitu. Oh itu yang Januari ya? Ya Januari 2020. Dan sekarang sudah 1 tahun lebih sedikit ya? Ya betul, baru mampir Jakarta lagi. Ya betul. Sangat bahagia sekali bisa ketemu Bang Pastor. Saya juga seneng nih ya. Ini di luar rencana. Iya betul. Waktu saya dengar kamu hadir di Jakarta, saya tembak waktu kamu dengan mendadak nih. Jeff, bisa tolong cerita nggak apa yang kamu bersama dengan teman-teman di Makassar alami di tengah-tengah pandemi ini? Hampir sama sebenarnya Pastor dengan kebanyakan orang. Pandemi ini membuat semua kegiatan terbatas. Apalagi saya seperti jemaat tahu bahwa saya punya yayasan Pelita Netra yang bergerak di bidang sosial berhubungan dengan teman-teman disabilitas netra, itu pasti mendapatkan pembatasan dari pemerintah. Jadi pemerintah larang untuk banyak kegiatan Pastor. Jadi ya memang untuk kegiatan operasional, pelatihan komputer, musik, bahasa Inggris dan lain sebagainya cukup terbatas. Bukan cukup terbatas, sangat terbatas. Karena memang pemerintah melarang untuk ada kumpul karena social distancing itu sendiri kan Pastor. Seperti itu. Jadi kalau kamu kan training mereka ya, ngajar mereka ya? Ya betul. Ngajar mereka dalam bidang apa saja? Komputer, yang utama komputer karena kan mempersiapkan mereka untuk masuk sekolah umum dari sekolah luar biasa. Kedua musik secara profesional. Ketiga juga ada kelas bahasa Inggris dan kelas yang terbaru 2019 itu belajar untuk trading saham. Belajar untuk trading saham. Trading saham ya. Iya, jadi mereka belajar secara profesional bagaimana analisa teknikal, analisa fundamental itu ada di tempat kami. Nah, dengan selama pandemi itu masih jalan? 2020 sama sekali tidak, Pastor. Sejak dari bulan Maret
Itu terakhir kali kami lakukan 2020. Wow, satu setback ya, sesuatu Ya. yang frustrasi ya. Ya, tidak enak berubah ya. total. Berubah total ya. ya. Nah, di tengah-tengah situasi seperti itu, perasaan kamu bagaimana? Dan apakah masih ada aktivitas yang kamu lakukan? Secara umum pada waktu itu hasil rapat pengurus yayasan bahwa saya tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan, satu. Kedua, dan saya tidak boleh berjumpa dengan orang lain. Karena pada waktu itu kan mereka tahu bahwa kondisi menurut dokter, paru-paru kiri saya kan sudah cacat. Rakya untuk saluran pernapasan sudah rusak. Jadi dokter spesialis paru bilang bahwa saya tidak boleh sama sekali yang namanya kena COVID. Karena itu akan berbahaya untuk keselamatan jiwa saya pada waktu itu. Nah, itu yang terjadi pada waktu itu. Hanya saya tidak mengikuti semuanya itu, jadi saya tetap melakukan kegiatan gitu, Pak Toro. Apa aja kegiatan kamu? Jadi seperti kita tahu bersama, pandemik ini membuat ekonomi lumpuh. Bagi orang yang melihat itu sulit untuk mencari hidup makan bagi orang kerja harian dan lain sebagainya. Apalagi disabilitas netra, mereka yang usaha mijit, ngamen di jalanan, jualan di jalanan, otomatis orang tidak akan mau namanya bersentuhan pada mereka. Ya. Nah, dari situlah hati saya tergerak. Jadi selama pandemik saya punya waktu untuk trading saham pada waktu itu. Jadi saya kumpul-kumpul keuntungan sedikit demi sedikit, dan akhirnya saya mulai namanya membagikan sembako kepada teman-teman disabilitas netra karena mereka sulit sekali untuk mendapatkan bahan makanan dan apalagi vitamin dan lain sebagainya, itu susah sekali. Jadi disitulah kesempatan saya untuk melakukan itu semua, Pastor. Wow. Jadi kamu gimana tuh cara melakukan? Jadi kamu membagi-bagikan vitamin ke mereka? Ya, jadi memang bersama teman-teman gereja, mereka mau terlibat. Jadi kami mendata beberapa, kurang lebih sekitar 68 kepala keluarga yang benar-benar terdampak. Lalu kami secara rutin itu 3 minggu sekali membagikan sembako. Jadi baik itu beras 10 kilo dan lain sebagainya, dan susu bayi, vitamin, semua yang kami data bahwa ada keluarga yang punya anak bayi atau ibu hamil, kami harus perhatikan itu susunya. Itu. Wow. Jadi kami tetap lakukan itu, Pastor. Itu dari bulan berapa sampai bulan berapa? Sejak April. April 2020 Ya. Sampai November 2020. Oke. Untuk sembakonya. Untuk sembakonya. Ya. Yang lain masih berlangsung selain Sampai sembako? saat ini masih ada. Apa aja? Kalau saat ini kami dipercayakan salah satu perusahaan roti, dan kami membagikan roti kepada mereka. Wow. Berarti kamu, Jeff, kamu perlu belusukan dong. Ya, Dengan kondisi keadaan kamu, kesehatan kamu. ya sebenarnya sangat riskan ya untuk lakukan hal itu. Apalagi kalau tiba-tiba ada yang datang ke tempat kami dan mereka benar-benar susah. Susah. Pada waktu itu saya ingat sekali saya berdoa. Karena bagaimanapun saya harus mendengarkan pengurus yayasan ya. Ya. Ini kita namanya satu kesatuan, kan tidak boleh egois sendiri. Iya. Tuh, jadi saya berdoa, Tuhan bagaimana ini? Bapak bagaimana ini? Tidak mungkin saya tidak ketemu mereka. Karena waktu saya ngomong kepada mereka berbicara mengenai pengharapan hidup, itu suatu obat bagi mereka. Apalagi dalam kondisi seperti ini. Waktu saya berdoa, Tuhan kasih saya firman Tuhan mengenai Yesus berkata, waktu saya lapar kamu di mana, waktu saya telanjang kamu di mana. Itu. Jadi dari situ saya teguh pendirian. Wah, sebenarnya waktu pandemik seperti inilah waktunya kita untuk membagikan kasih Kristus kepada mereka. Nah, dari situlah saya tetap berpendirian untuk melakukan ini semua, untuk bertemu dengan mereka dengan protokol kesehatan. Iya. Seperti itu. Wah, puji Tuhan ya. Wah, luar biasa. Jadi ada motivasi yang kamu lakukan tadi ya. Iya, Yang betul. kamu dengar suara Tuhan ya. Iya, betul. Wow. Nah, Jeff, tantangannya apa aja pada waktu kamu membagikan itu? Jadi tantangan yang paling berat itu adalah gini. Kebanyakan dari mereka kan tinggal itu di daerah-daerah yang kumuh. Jadi waktu kami membagikan, orang sekitar itu kan pasti orang yang sama merasakan
dampak dari pandemi tersebut kan. Iya. Tetapi kami kan tidak mungkin membantu semua. Iya. Kami harus memprioritaskan kepada disabilitas yang benar-benar mereka tidak berdaya untuk itu. Jadi ya dari orang-orang sekitar itu kita harus bisa antisipasi waktu itu Pastor. Supaya tidak menjadikan bantuan itu jadi masalah untuk kepada mereka juga gitu Pastor, lingkungannya. Wow. Waktu kamu bagikan, kamu tahu satu pihak kondisi tubuh kamu tidak memungkinkan. Perasaan kamu gimana aja? Boleh nggak tanya sedikit tentang feeling nih? Sebenarnya bohong kalau saya katakan tidak rasa takut ya. Apalagi kan orang yang melihat saja kan sekarang kan zaman 2020 jabat tangannya pun kan pakai, kalau di viral itu kan pakai kaki kan. Jadi seru kan. Tapi kadang-kadang kita apa ya, buat saya sentuhan itu penting pada mereka. Bahwa mereka merasa bahwa mereka tidak dibiarkan ya. Jadi saya pikir ya sudahlah, saya teguhkan hati saya bahwa sudahlah, ini saya taat sama Tuhan, bahwa saya harus namanya punya keberanian untuk menjangkau mereka, untuk memberikan kabar baik pada mereka, terus membagikan sembako kepada mereka. Jadi rasa takut itu bukan tidak ada, tapi rasa keyakinan iman saya kepada Tuhan tuh lebih tinggi daripada ketakutan itu. Wow. Jeff, kamu kan sekarang lagi di Jakarta nih. Apa lagi ngapain nih di Jakarta? Saya di Jakarta pertama memang ada urusan kantor. Kedua, kantor sudah ada urusan ya? Ya walaupun sudah. di tengah pandemi ya? Ya karena memang ya beberapa hal tertunda di 2020 kan Pastor, kita harus bisa selesaikan. Yang kedua adalah 2021 ini saya berencana untuk memulai gereja bagi orang bisu tuli. Jadi bisu tuli tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara. Itu saya akan memulai gereja bagi mereka. Itu Pastor. Hah? Nggak salah Jeff. Mulai gereja buat mereka. Ya. Mereka nggak bisa dengar. Tidak bisa bicara. Nggak bisa bicara, gimana dengar firman Tuhannya? Nah, dengar firman Tuhannya. Dan juga bagaimana caranya komunikasi dengan saya yang tidak melihat. Gimana tuh? Iya, mereka bergerak. Iya. Apa yang mereka maksud saya tidak tahu kan. Iya. Saya bicara, mereka kan tidak dengar gitu. Iya. Jadi sebenarnya komunikasi kami itu, saya bisa berbahasa isyarat, tapi itu hanya satu pihak antara saya ke dia. Tapi waktu dia mau menjawab, dia tulis di WhatsApp. Contohnya kalau saya tanya, kamu sudah makan? Gerakannya, kamu sudah makan. Itu. Jadi kalau terima kasih, kayak gitu. Gitu ya. Apakah kamu sakit? Kamu sakit. Itu bahasa isyarat secara nasional gitu. Puji Tuhan kemana puji Tuhan? Itu. Jadi ya itu, ya kalau puji Tuhan terima kasih, bersuka cita. Gitu. Karena nanti kan waktu kebaktian kan mesti ada puji Tuhan, haleluya, gimana tuh? Jadi tetap ada yang nyanyi tapi ditranslate dengan bahasa isyarat nanti. Makanya kedatangan saya ke Jakarta ini akan training mereka. Jadi ada satu adik angkat saya yang bisu tuli dan adik yang satu lagi yang tidak bisu tuli akan di training bagaimana memulai carousel bagi orang-orang yang bisu tuli. Memulai komunitas kecil sampai ke gereja ibadah raya begitu. Wow. Mimpi kamu tuh besar loh, Jeff. Ya. Ada yang di luar kemampuan kamu. Dari mana tuh kamu dapat itu? Sebenarnya keprihatinan saya itu begini. Jadi waktu adik saya yang bisu tuli ini malam hari itu tidak sengaja saya sama teman saya itu lagi duduk dan dia lagi di sudut ruangan. Dia lagi Zoom. Waktu dia Zoom, dia lagi ikut ibadah. Dan ibadahnya aliran yang saya rasa itu tidak benar. Itu aliran yang tidak benar. Ini jadi masalah pada waktu itu. Dan waktu saya minta teman saya melihat untuk cek ada berapakah yang ibadah itu. Teman saya bilang yang tercantum di layar itu ada sekitar minimal 60. Wow. Saya pikir 60 ya? Iya. Banyak ya? Iya 60. Ternyata mereka juga buat ibadahnya via Zoom. Ya saya berpikir, Tuhan, kalau saya tidak memulai, siapa yang memulai? Apakah saya membiarkan iblis merebut ini semua? Sedangkan firman Tuhan bilang, satu jiwa itu berharga di hadapan Tuhan. Tuh, tidak peduli
Dia bisu, dia tuli, dia tidak melihat, tidak peduli itu. Tapi itu jiwa. Dari situlah saya mulai terpanggil untuk memulai komunitas untuk orang bisu tuli dengan menyampaikan kabar baik yang benar. Seperti itu. Wow, Jeff, saya terharu. Saya percaya jemaat juga, pemirsa pendengar itu terharu dengan apa yang menjadi dasar pemikiran kamu. Jeff, kamu belajar semua ini dari mana? Yang untuk apa, Pastor? Untuk motivasi, untuk keberanian itu loh maksud saya. Oke. Kan kamu oke lah, kamu dengar suara Tuhan, kamu lihat situasi yang tidak baik yang terjadi sama keluarga kamu dengan ajaran-ajaran yang nggak benar. Tapi kan kamu kan sendiri terbatas. Kamu kan perlu mendapatkan bantuan dari orang lain, mestinya kan begitu. Ya sebenarnya kalau membutuhkan bantuan, siapapun di dunia ini pasti butuh bantuan. Siapapun, saya berpikir seperti itu. Tetapi buat saya justru disinilah kuasa Tuhan menjadi nyata ya. Makanya Paulus di dalam firman Tuhan itu saya dengar bahwa dalam kelemahanmu kuasaku menjadi sempurna, kan seperti itu. Jadi keterbatasan tanpa batas. Keterbatasan Tanpa batas. tanpa batas. Wow, itu Jadi istilah tidak baru ada tuh. suatu hal yang mengatakan kelemahan kita untuk kita tidak bisa melakukan yang lebih. Semua orang punya kelemahan. Semua orang punya kekurangan. Tapi semua orang harus melakukan apa yang Tuhan mau. Harus melakukan sesuatu yang berbeda buat saya. Buat saya secara pribadi. Terus kenapa saya punya motivasi ini? Karena hati Tuhan. Ya karena kalau cuma berpikir dari pekerjaan, ekonomi, saya rasa sudah cukup lah untuk diri saya sendiri. Tetapi saya punya satu prinsip hidup bahwa kita hidup itu bukan hanya sekedar bernapas dan makan. Hidup itu ketika kita bisa beri kehidupan kepada orang lain. Dari itulah membuat motivasi saya terus ada hal yang baru. Saya ingat 2 tahun yang lalu ketemu pastor, bahasnya mengenai disabilitas dengan saham. Dan tahun ini bahasnya mengenai bisu tuli. Berbeda kan? Baru dan baru. Atau disabilitas berjalan di atas pandemi. Ya. Gitu ya. Bukan tenggelam di bawah pandemi, Iya, ya, di atas pandemi ya. Jadi mau pandemi mau apapun Nggak jadi soal ya. tidak ada masalah buat kita. Kita tetap terus berkarya karena Tuhan kita Tuhan yang hidup dan tidak pernah diam. Dia tidak pernah terlelap. Itu buat saya seperti itu. Ayat yang mendasari kamu melakukan semua ini apa dia? Saya di dalam Amsal 3 ayat 6 mengatakan, "Akui Tuhan dalam setiap lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu." Artinya saya punya prinsip hidup bahwa sebenarnya jalan kita ini tidak sepenuhnya lurus. Pasti ada hal yang salah kita buat. Tetapi waktu kita terus bersandar sama Tuhan, Dia arahkan. Dia arahkan sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Jadi mungkin saya lakukan ini belum tepat buat saya. Tapi dasar dari apa yang saya lakukan adalah Tuhan itu sendiri. Dan hatinya sendiri buat saya, Dia akan mengarahkan saya untuk saya berjalan dalam kehendak-Nya. Wow. Gitu. Wow. Jeff, ada lagi yang ingin kamu bagikan? Ya, saya ingin membagikan mungkin kepada jemaat dan pemirsa bahwa saya tahu masa-masa ini sangat sulit. Secara umum ekonomi Indonesia kurang begitu bagus dan kita banyak dengar vaksin pun ada yang kurang bagus dan sebagainya. Tapi buat saya gini, terlepas dari apapun yang kita dengar, tetap berpegang teguh pada pendengaran kita akan firman Tuhan. Karena itu janji yang pasti. Karena itu pengharapan yang pasti buat saya. Jadi pandemik boleh ada, masalah boleh ada. Pokoknya semua boleh ada. Kita mungkin dengar 1000 banyak macam yang membuat kita jadi ragu. Tapi saya katakan ada 1001 kali yang kita bisa dengar janji Tuhan dalam hidup kita yang membuat kita jadi kuat dalam Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir. Tetap bersandar dan terus berharap sama Tuhan. Dan minta Dia tuntun hidup kita untuk kita melakukan hal yang besar bersama dengan Dia. Itu Wah, aja. luar biasa nih Jeff. Dan kamu adalah saksi hidup ya. Ya. Artinya di tengah-tengah orang takut pergi, kamu berani pergi, terbang lagi, urusan kantor lagi, Ya. bahkan ditambah dengan pelayanan yang baru yang Tuhan berikan. Ya, betul. Luar biasa. Intinya kita pergi bukan
bukan melawan, bukan apa ya, kita dipimpin Tuhan lah ya. Iya, bukan artinya mencobai keadaan, bukan. Iya. Tapi memang karena pimpinan Tuhan saya lakukan ini atas kehendak Tuhan itu sendiri. Jadi kalau Tuhan menyertai, dia juga membantu kita mengalahkan tantangan-tantangan yang ada ya. Betul. Jeff, sebelum kamu tambah lagi, aku pengen bacakan Yohanes 14 ayat 12. Kukatakan kepada kalian kebenaran yang kekal ini. Ini Tuhan Yesus ngomong sama murid-muridnya. Aku katakan kepada kalian kebenaran yang kekal ini. Orang yang mengikutiku dengan iman, percaya kepadaku akan melakukan mukjizat-mukjizat besar seperti yang kulakukan. Bahkan lebih besar daripada itu karena aku pergi untuk bersama Bapa. Ayat ini mengatakan bahwa kita bisa, Tuhan memberikan kita perkara-perkara yang besar yang kita bisa lakukan. Amin. Salah satunya kamu bisa travel, kamu bisa melayani orang-orang yang sejenis kamu atau bahkan orang lain yang bukan seperti kamu. Itu saja sudah luar biasa. Benar, Pastor. Saya tambahkan lagi ya, ayat 13. Karena aku akan melakukan apapun yang kalian minta ketika kalian memintanya dalam namaku. Amin. Ini cocok dengan kamu tuh, Jeff. Kamu minta, kamu melakukan sesuatu itu bukan hanya sekedar ingin melakukan karena mencontoh orang lain, tapi kamu punya motivasi melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan dengan demikian anak akan menunjukkan bagaimana sebenarnya Bapa dan membawa kemuliaan baginya. Saya baca dari TPT Translation, Jeff. Ya. Ayat 13b tadi. Dengan demikian, pada waktu apa yang kita doakan, apa yang kita minta, dan Tuhan menjawab semua doa-doa kita dengan satu tujuan, supaya Tuhan Yesus bisa menunjukkan sebenarnya Bapa dia itu siapa. Bapaknya penuh kuasa, penuh kasih, penuh dengan anugerah, hikmat marifatnya berlimpah, dia bisa menuntun kita pada waktu kita berdoa minta tolong sama dia. Dia melakukan sesuatu yang tidak mungkin orang lakukan, tapi bersama dengan dia bisa melakukan. Dengan demikian, Jeff, nama Bapa dipermuliakan. Amin. Orang jadi tahu, wow, Tuhan di surga itu ada. Amin. Bapa itu memperhatikan orang-orang yang kamu bagiin sembako, yang mereka lagi susah. Orang pemerintah juga belum tentu bisa mendekati mereka. Iya. Tetapi lewat pelayanan kamu, orang berkata, oh ada Bapa di surga yang mengirimkan anak-anaknya menjangkau hidup kami, membahagiakan kami, memberikan kami susu, telur, makanan, minuman, dan lain sebagainya. Luar biasa. Saya bacakan lagi. Yohanes tadi berapa? Yohanes 14. Ayat yang ke-14. Mintalah apa saja dalam namaku dan aku akan melakukannya untuk kalian. Aku lihat nih Tuhan Yesus itu kasih cek kosong kepada kita. Pertanyaannya adalah motivasi kita benar apa enggak? Ya. Pertanyaannya adalah tujuan kita meminta itu untuk apa? Tujuan kita travel untuk apa? Kamu datang ke Jakarta buat ngapain? Kamu belajar hal-hal yang perlu kamu pelajari, tujuannya untuk apa? Semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Sehingga dikatakan di situ, mintalah apa saja dalam namaku dan aku akan melakukannya untuk kalian. Berarti saya kira ini mendasari kamu ya, Jeff ya. Ya, betul. Kamu berani meminta apa aja yang di luar cara berpikir manusia. Dan Tuhan sendiri berkata dia akan backup untuk kamu, Jeff. Amin. Luar biasa. Ada 1-2 pesan terakhir buat jemaat, pemirsa, pendengar yang setia, Jeff? Tetap teguh, tetap yakin, tetap percaya, karena buat saya inilah yang namanya iman. Percaya segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Gitu. Makanya karena saya secara fisik tidak melihat, saya bisa rasakan bagaimana berjalan, tidak melihat itu berjalan, mempercayai bahwa depan kita itu baik-baik saja. Nah itu sangat-sangat luar biasa. Jadi itu aja buat saya. Jangan khawatir, jangan takut bahwa semua akan baik-baik saja. Kalau kita hidup dalam kehendak-Nya, Dia akan menuntun kita seperti gembala yang baik. Dia akan bawa kita ke air tenang dan rumput yang hijau seperti janji firman-Nya. Pantas ya kamu tulis, saya buta tetapi saya melihat. Luar biasa ya. Yang kedua, buta tidak menghalangi kamu jadi berkat ya. Iya. Luar biasa. Tapi tadi kamu bilang mendengar suara Tuhan, bagaimana caranya aja? Saya Pertanyaan terakhir aja. saya tuh selalu membiasakan diri saya
untuk baca firman Tuhan melalui iPhone saya jam 4 pagi, setengah 5. Jadi dulu waktu pertama kali belum tahu teknologi kan pakai huruf Braille, Pastor. Dan Yang itu pegang-pegang itu ya. iya, Alkitabnya banyak sekali sampai 2 dos besar kan. Waduh. Ya itu. Saya bilang kalau sampai teknologi membantu saya baca Alkitab, saya akan membaca Alkitab tiap hari. Dan setiap hari saya membaca firman Tuhan dan berdoa. Dan Tuhan konfirmasi itu dari firman Tuhan yang saya renungkan itu, Pastor. Jadi itu membangun diri saya, melatih diri saya untuk tetap terus update dengan Tuhan itu sendiri. Wow, luar biasa. Luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, pemirsa pendengar yang setia, luar biasa perjumpaan kita sama Pak Jeffrey Adam. Setiap kali saya ketemu Jeffrey, ada aja statement-statement dia, filosofi yang dia dapat dari Tuhan, yang juga membangkitkan semangat hidup saya. Membuat hubungan saya dengan Tuhan semakin dalam. Lebih cinta sama firman Tuhan, Jeff. Amin. Ya, saya lihat kamu dengan keterbatasan masih rajin membaca firman. Ada insight demi insight yang luar biasa yang saya melihat aja, saya punya mata yang bisa melihat aja. Saya tidak melihat apa yang kamu lihat. Ini sangat memberkati hidup saya. Dan hari ini kamu ada di Jakarta, kita bisa ketemu, tidak pernah saya pikirkan. Biasanya pandemi shut off, orang nggak kemana-mana, orang khawatir, orang takut, tetapi aktivitas kamu tidak kendor. Ya. Malah saya kaget, memberikan sembako, memberikan susu, dan dipercayakan sama toko roti sekarang. Iya. Untuk membagi setiap minggu. Setiap minggu ya. Iya, membagikan roti. Dan apa yang kita lakukan, saya baru pertama kali dengar ada statement dari teman-teman disabilitas bilang, baru kali ini mereka makan roti yang kualitasnya sangat-sangat luar biasa bagus. Karena biasanya mereka beli roti yang harga 1.000, 2.000 kan. Dan ini benar-benar roti yang berkualitas tinggi dan mereka sangat diberkati. Yang dilakukan. Kamu bawa nggak roti itu sekarang? Jadi kalau buat kita makan roti biasa, tapi bagi mereka, wow. Iya ya. Ya. Wow. Thank you Jeffrey. Ya. Untuk insight, untuk firman Tuhan yang kamu bagikan hari ini. Saya percaya kita semua menjadi berkat. Kita doakan untuk jemaat. Jeff, kamu bisa tolong doakan jemaat? Oke. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini. Melalui apa yang hamba membagikan, hamba percaya bahwa jemaat boleh diberkati dan dikuatkan. Kami tahu bahwa Tuhan kami, Tuhan yang hidup. Tuhan kami, Tuhan yang baik. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu itu ya Bapak. Karena itu kami berdoa saat ini Tuhan. Biarlah kami yang mengalami hidup ini, pemberian hidup daripada Engkau. Dan kami juga bisa memberikan kehidupan ini kepada orang lain. Yes, Lord. Bapak, jadikan kami berkat. Jangan jadikan kami orang yang hanya berdiam diri. Bahkan kami menikmati berkat Tuhan hanya untuk diri kami sendiri. Tapi hari ini kami mau berjanji dalam diri kami. Kalau kami punya berkat, kami juga memberkati orang lain. Sehingga yang lapar boleh dikenyangkan. Sehingga yang lemah boleh dikuatkan. Dan biarlah kasih Tuhan itu benar-benar nyata. Dan bukan hanya sekedar slogan. Kasih Tuhan bukan hanya slogan. Kasih Tuhan adalah kasih yang nyata. Dan kami mengalami kasih itu. Dan membagikan kasih itu kepada orang lain. Memberkati jemaat Tuhan. Yes. Dalam setiap apapun mereka kerjakan. Pandemi tidak akan membatasi kami. Yes. Karena kami di luar apapun kami mampu melakukan bersama dengan Tuhan. Yes. Bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Amen. Kami tahu itu ya Bapak. Karena kami berdoa saat ini. Biarlah Tuhan mengerjakan segala sesuatunya bagi kami. Kami melakukan apa yang Tuhan sudah percayakan bagi kami. Yes. Dan kami akan melihat bahwa nama Tuhan akan dimuliakan. Nama Tuhan saja yang dimuliakan di muka bumi ini. Terima kasih Bapak untuk pertemuan kami melalui ibadah ini, melalui online. Kami tahu bahwa kuasa Roh Kudus tidak terbatas ruang dan jarak dalam waktu. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus. Amin. Pemirsa pendengar yang setia, saudara bisa mendengar, melihat kesaksian yang luar biasa dari Pak Jeffrey Adam. Harapan dia kepada Tuhan, dan dia melakukan dengan sadar bahwa Tuhan menyertai dia. Dan saudara, ada kehidupan yang luar biasa di dalam hidup dia, yaitu kehidupan Kristus Yesus yang tidak hanya ada di muka bumi ini, tapi nanti sampai kepada kekekalan. Karena bersama dengan Tuhan Yesus kita hidup untuk selama-lamanya.
Pemirsa, pendengar yang setia, apabila saudara belum memiliki hidup kekal, hidup yang diselamatkan untuk selama-lamanya, tidak lagi mengenal kematian, tidak lagi mengenal buta, tidak mengenal lagi keterbatasan bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau saudara mau percaya, ikutin doa kami. Katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, hari ini aku aku membuka hatiku. membuka hatiku. Aku percaya sama Engkau. Aku percaya sama Aku Engkau. terima Engkau Aku terima Engkau sebagai Tuhanku dan Juru Selamatku. sebagai Tuhanku dan Juru Yang Selamatku. mengampuni segala dosa-dosa, Yang mengampuni segala dosa-dosa. segala pelanggaran-pelanggaranku. Segala pelanggaran-pelanggaran. Jadikan aku hari ini Tuhan, Jadikan aku hari ini Tuhan. putra-putri Putra-putri kerajaan surga. kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Yesus. aku berdoa. Aku berdoa. Amin. Amin. Luar biasa kalau saudara berdoa demikian, yakinkan diri saudara bahwa saudara adalah putra-putri kerajaan surga. Amin. Baik, jemaat yang dikasih Tuhan, pemirsa pendengar yang setia, waktu kita sudah habis. Jeffrey, thank you one more time Ya, Pastor, terima untuk kasih. waktu yang luar biasa. Ya, saya juga sangat diberkati. Jemaat yang dikasih Tuhan, pemirsa pendengar yang setia, dimanapun saudara berada, terima selalu kasih Bapa di surga yang luar biasa. Amin. Dimanapun saudara selalu berada, ingat anugerah Tuhan Yesus berlimpah dalam kehidupanmu. Dan Roh Kudus yang tinggal di dalam hidupmu menyertaimu senantiasa. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus kembali untuk kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. 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 Wow, Jeff, thank you. Ya, Pastor.